ونواصل إلى الموعظة الثانية التي سيلقيها فضيلة الحبيب محمد بن حسين بن أنيس الحبشي وإليه فليتفضل مشكورا. Selanjutnya kita jelang Mau'idatul Hasanah yang kedua. Mau'idatul Hasanah yang kedua sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Fadilatul Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi, Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, yang kami muliakan segenap para alimul ulama, para romo kiai, utamanya pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Romo Kiai Fuad Nur Hasan, dan segenap keluarga besar dari para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri. Mata'anallah bituli hayatihim insyaallah. Kita doakan agar beliau-beliau Allah Ta'ala panjangkan usianya bita'atin wa sihhatin wa afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri, para asatid dan semua para alim ulama yang hadir, para santri, para ibu nyai semuanya. Semoga insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah saya ke Sidogiri sebetulnya sudah sering. Karena dulu saya itu mondoknya juga di daerah Keraton, di pondoknya Habib Taufik. Jadi sering ke Pondok Pesantren Sidogiri, mampir ke perpustakaan, mampir ke toko buku. Tapi kalau hadir haflah baru kali ini. Dan Masya Allah, saya tadi begitu sampai kemudian lihat tatanan panggungnya, lihat lightingnya, pencahayaannya, ternyata saya tahu Pondok Sidogiri levelnya bukan kelas nasional lagi, tapi kelas internasional. Ini panggung segede begini, pencahayaan sebagus ini, jarang-jarang ada yang punya ini, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah alimnya, santri-santrinya juga jadi ulama level internasional juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah ngantuk apa belum? Belum ya? Semoga yang nggak ngantuk saya doakan jodohnya cantik nanti. Amin. Setuju ya? Cantik. Kalau minum teh kelihatan semua di lehernya begini. Tapi kakinya semuanya kaki kiri, gimana? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat yang luar biasa tadi dari Kiai Azaim. Masya Allah, luar biasa nasihat yang menyentuh. Tadi saya dengar ini mumpung ingat saya sampaikan. Jadi Kiai Azaim itu cerita bahwasanya kalau ada santri di pondok suka ngelanggar, sekalipun misalkan tidak tertangkap sama bagian keamanan, nanti kalau sudah pulang ke rumah,
biasanya dapat sanksi sosial. Biasanya dapat sanksi sosial nanti ada di masyarakat. Walaupun beliau tadi ceramah dengan ada bahasa Maduranya, kula oneng ngocak Madura. Sekonek. Banyak tak oneng kula. Tahu, duduk toju ya. Malu todus. Kalau W diganti B ya. Saya tahu bahasa Madura. Dengar paham. Tapi kalau ngomong sekone. Banyak tak oneng. Jadi ini ada cerita, ini kisah nyata dan masih di area dekat-dekat Pasuruan sini. Saya dengar dari paman saya di Pasuruan, Habib Muhammad Al-Muhdhar yang baru berapa bulan yang lalu meninggal. Jadi beliau tuh diundang ngisi di pengajian di satu kampung. Begitu sampai di kampung itu, kiai yang ada di kampung itu datengin beliau. Kiainya bilang begini, Habib, tolong disinggung ini masyarakatnya, biar ada semangat membantu gerakan dakwah. Saya ini jadi kiai di sini tidak pernah dihormati sama masyarakat sama sekali. Gak pernah ada yang cium tangan, gak pernah ada, apalagi yang ngamplopi. Kalau saya buat acara, gak ada yang nyumbang. Kalau walhasil ini masyarakat ini perlu dididik biar hormat sama para ulama. Oh iya, karena dipesani begitu, ceramahnya tentang hormat sama para ulama. Akhirnya ceramahnya tentang itu. Subhanallah, berapa bulan kemudian diundang ke kampung sebelah, dekat. Ini kampungnya kiai yang pertama, ini kampung kiai yang kedua. Sampai di sana ketemu sama kiai yang kedua. Terus nanya dia lagi, ini di sini masyarakatnya nggak cinta sama ulama ya, nggak peduli sama ulama ya? Loh, enggak, masyarakat di sini baik kok. Loh, baik gimana? Iya, saya itu kalau saya ini mau bangun TPA, baru kelihatan ada urukan pasir, masyarakat datang. Ada yang nyumbang genteng, ada yang nyumbang batu bata, ada yang nyumbang semen, ada yang cuma nyumbang doa. Kan juga nyumbang namanya ya. Tapi masyarakat datang, Masya Allah, saya punya acara, kalau saya mau buat acara haflah, acara maulid Nabi, Masya Allah, datang masyarakat. Habib, saya apa? Oh Habib, kiai, saya aquanya, minumannya. Tapi bukan aqua, santri. Ya. Saya air mineral, santri. Saya snacknya, nanti belanjanya di basmalah. Nanti saya bagian ini ya, saya bagian ini ya. Walhasil akhirnya masyarakat Masya Allah. Habib Muhammad Al-Muhdhar ini bingung, kok beda ya sama kampung sebelah? Katanya kampung sebelah masyarakatnya dingin-dingin aja, nggak peduli sama gerakan dakwah. Yang nyeritain siapa, Beb? Kiai A. Oh, Kiai A itu teman saya mondok dulu, Beb. Loh, lah kok beda masyarakatnya? Iya, jadi gini, Beb. Kalau Kiai A sekarang ini tidak dihormati oleh masyarakat, nggak begitu dihormati, kenapa? Karena Kiai Adu juga tidak menghormati pondok di mana tempat dia belajar. Kalau ada jadwal piket kebersihan, gak pernah dia mau ikut piket. Gak ada takzimnya sama para guru. Dia mikir cuma, pokoknya saya belajar. Gak peduli dan gak mau ikut campur dalam semua urusan kegiatan pondok. Gak taat sama dawuh-dawuhnya para romo kiai. Kalau dia sekarang tidak diperhatikan sama masyarakat, ya memang seperti itulah kelakuannya dia terhadap pondok pesantrennya dulu. Kalau kamu, saya alhamdulillah. Saya walaupun pelajaran mungkin biasa-biasa aja, Habib, tapi saya khidmat. Di pondok saya khidmat, taat sama dawuhnya para romo kiai. Alhamdulillah sekarang saya dakwahnya diterima di masyarakat. Jadi kalau kepengen waktu dakwah diterima di masyarakat, maka dari sekarang Anda jadi orang yang sudah khidmat dulu di pondok pesantren. Khidmat di pondok pesantren, Anda khidmat itu bukan khidmat sama bangunannya. Tapi Anda khidmat sama orang-orang soleh yang dulu ikut membangun bangunan tersebut. Makanya barokahnya insya Allah luar biasa. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya insya Allah jadi santri-santri yang ilmunya barokah dan manfaat. Nah,
Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ceritanya judulnya yang saya ceramain santri-santri, saya tidak berani nyeramain para kiai ini. Yang saya ceramain santri-santri ini judulnya. Jadi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah kirim surat ke raja-raja. Ada raja yang mau masuk Islam. Ada raja yang kagum sama Islam tapi enggak mau masuk Islam, belum mau masuk Islam. Contohnya Raja Romawi kagum sama Islam tapi enggak mau masuk Islam. Mukaukis, rajanya Mesir, kagum sama Islam tapi enggak mau masuk Islam. Ada raja dapat suratnya Nabi malah nantang Islam. Di antaranya yang ketiga itu nantang Islam, rajanya Persia, Kisra. Itu ketika dapat surat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka suratnya disobek-sobek sama dia. Siapa orang ini kok berani ngajak saya ikut agamanya? Marah ini. Karena Raja Kisra itu di tempatnya dia itu dianggap sebagai Tuhan. Marah dia, maka disobek-sobek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dengar suratnya disobek-sobek, maka kata Nabi, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Akhirnya ketika itu Raja Kisra tersebut kemudian memerintahkan kepada salah seorang bawahannya. Namanya Badan. Badan itu yang megang wilayah Persia, kawasan Persia di daerah Yaman. Badan kirim 2 orang yang kuat. Itu orang yang katanya Nabi bawa ke hadapan saya. Saya ingin tahu ketemu sama dia. Akhirnya Badan ngirim 2 orang penganggotanya, mungkin panglima perang yang paling hebat, kemudian diutus untuk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang 2 orang ini kepada Nabi. Begitu 2 orang datang ini kepada Nabi sallallahu, bilang, saya mau membawa kamu menghadap Kisra. Kata Nabi, enggak usah. Kamu mau enggak saya ceritain tentang Islam? Oh ya mau. Diceritain semuanya tentang syariat Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan sempat tanya sama dia, yang ngutus kamu ke sini siapa? Tuhan saya, Kisra. Ngakunya Tuhan Kisra itu. Tuhan saya Kisra itu yang ngutus saya ke sini. Ceritain tentang Islam, tentang Tuhannya yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih belum mau masuk Islam. Disiapkan tempat istirahat, besok pagi kita ketemu lagi. Malam itu doanya Nabi diijabah sama Allah Ta'ala. Di malam itu Raja Kisra yang pernah menyobek-nyobek suratnya Nabi mati dalam keadaan perutnya disobek sama anaknya sendiri. Disobek sama anaknya sendiri. Merobek-robek surat Nabi kan dia, perutnya sobek sama anaknya sendiri. Anda bisa bayangkan. Di Raja Kisra ini terlalu lama berkuasa, anaknya pengen cepat jadi raja. Nunggu bapaknya nggak mati-mati. Bapaknya kok panjang umur ini. Akhirnya dibuat pendek umur sama anaknya. Nah, ini kisah pernah saya baca ada di kitabnya Mula Ali Al-Qari Marqatul Mafatih. Jadi ketika itu ini anaknya Raja Persia ini sudah terbaca sama bapaknya, ini anak bakal membunuh saya. Akhirnya bapaknya si Raja Kisra ini sudah ancang-ancang juga. Dia siapkan racun, taruh di satu tempat, setelah itu ditulisin vitamin kebugaran. Padahal isinya itu racun. Jadi kalau sampai anaknya dia bunuh dia, dan nanti masuk ke kamarnya minum racun itu, pasti anaknya juga akan mati. Akhirnya betul satu malam di mana Nabi mau dibawa ke Kisra, malam itu Kisra dirobek perutnya sama anaknya sendiri,
anaknya menggantikan jadi raja. Dulu kan belum ada media macam-macam kayak sekarang. Betul apa betul? Betul. Belum ada media, jadi kabar kematiannya Kisra nggak langsung tersebar. Pagi harinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada dua orang ini, tadi malam Tuhanku sudah bunuh Tuhanmu. Tuhanku bunuh Tuhanmu. Kok kamu tahu? Iya, Tuhanku yang bilang. Bilang aja, kamu pulang ke Baghdad, bilangkan tadi malam Tuhanku sudah bunuh Tuhanmu. Lihat aja, cek aja nanti. Akhirnya dua orang ini pulang ke raja yang bernama Baghdad. Raja bingung, cerita tentang Islam agak tertarik. Tapi bingung, masa sih Kisra mati? Iya. Akhirnya dapat kabar, di malam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, betul-betul Raja Kisra tersebut mati. Dan Kisra itu akhirnya hancur, tersobek-sobek kerajaannya, sampai sekarang tidak ada peninggalan kerajaan Persia. Dulu kan kekuatan dunia ada Romawi, ada Persia, ada Romawi, ada Persia. Itu dulu kekuatan dunia itu seperti itu. Romawi luasnya pernah kita lihat di sejarah 5 juta kilometer persegi. Luasnya Romawi. Persia luasnya 7 jutaan kilometer persegi. Perang terus. Terus. Jadi ini dua kekuatan dunia saat itu. Sekarang ini yang masih ada bekasnya siapa? Romawi atau Persia? Romawi banyak bekasnya. Ada ibu kota Italia, kota Roma. Ada tim sepak bola AS Roma. Banyak itu peninggalan Romawi itu masih peninggalan Persia nggak ada. Nggak ada peninggalan Persia. Kenapa? Karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirobek-robek kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, hadirin semuanya, adik-adik santri yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi, akhirnya Anda bisa dapat satu gambaran nih. Bisa dapat satu gambaran. Kenapa Romawi kok kerajaannya bertahan lama? Persia udah hancur, Romawi masih eksis. Kenapa? Karena Romawi ketika dapat suratnya Nabi Muhammad SAW, disimpan surat itu. Dirawat surat itu. Pernah ada satu raja Arab ketemu sama raja Romawi, nanya, kok bisa Romawi masih eksis padahal Persia udah hancur? Ini rahasianya. Masuk ke satu ruangan, ada kotak box begitu, dalamnya ada kotak lagi, kain dibungkus rapi. Di situ ada suratnya Nabi Muhammad SAW, walaupun di situ dikatakan qad zala aktsaru hurufi. Sudah banyak yang hilang daripada hurufnya itu sudah banyak yang hilang, tapi di situ masih merawat suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ngajinya dilanjutkan, saya mau nanya, kalau Anda dapat suratnya Nabi, Anda simpen atau Anda robek? Yakin? Kalau dibeli sama orang mau? 1 miliar? 2 miliar? Yang benar. Sekarang pertanyaannya nih, berarti suratnya Nabi barokah apa enggak? Kalau dapat warisan sandal Nabi mau? Ditapuk pakai sandalnya Nabi mau? Yang penting barokah. Sayang, Nabi ngasih ke kita bukan surat, bukan sandal. Yang Anda punya saat ini lebih berharga dibandingkan surat, lebih berharga dibandingkan sandal. Yang Anda miliki adalah ilmu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ilmu warisan Nabi selama ini Anda jaga apa enggak? Betul. Sunnah Nabi dalam wudhu apal enggak? Apal. Yang diamalkan berapa persen? Tuh, katanya jaga ilmu dari Nabi. Sunnah Nabi dalam wudhu apal semuanya. Disebutkan komplit. Yang diamalkan berapa persen?
Sunnah Nabi dalam sholat apal? Sholat sunnah apal? Apa aja sholat sunnah? Ada sholat sunnah rawah? Ada berapa? 5 ada yang dekat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada sholat duha, ada sholat witir. Pertanyaannya yang sudah diamalkan berapa? Semuanya. Kalau di pondok, kalau di rumah? Semua ditinggal kalau di rumah? Bunda, semoga diamalkan semuanya insya Allah. Amin, Allahumma. Anda ini bukan dapat sandal lagi, bukan dapat surat. Anda dapat ilmu warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya insya Allah dapat ilmu yang barokah insya Allah. Amin, Allahumma. Amin. Ini baru mukadimah, saya belum ceramah ini. Nah, ini dibilangin baru mukadimah belum ceramah kok malah tepuk tangan, apa disuruh panjang apa suruh berhenti ini? Tapi prinsip saya kalau ceramah enggak usah panjang-panjang. Jadi saya izin tabarukan. Ini duduk enggak apa-apa ya? Enggak ada jebakannya enggak kan? Ya, saya akan tabarukan baca satu hadis dari Sahih Al-Bukhari. Repotnya kalau enggak hafal jadi harus lihat bantuan HP. Udah nanti yang di sini santri Sidogiri hafal hadis Bukhari insyaallah. Nah, saya akan bacakan satu hadis, kita kaji bersama insyaallah mungkin 15 menit cukup. Setelah itu doa selesai. Udah lapar kan? Sudah makan? Anak yang belum makan udah tadi. Jadi ini hadis adalah kisah. Ada kalau di Bukhari, ada di beberapa tempat. Tapi yang saya bawakan ini dari hadis Bukhari Kitabut Tauhid. Nah, memang thariqahnya para habaib itu cinta dengan kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Oke, kalau Anda lihat para habaib itu setiap bulan Rajab ada tradisi menghatamkan Sahih Bukhari, baik yang ada di Gresik, di Pasuruan, di Solo, di Jakarta, Semarang, Pekalongan, Surabaya itu banyak menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Kenapa aku yang dipilih Sahih Al-Bukhari? Banyak alasan. Di antaranya berharap keberkahan daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu salah seorang ulama yang bukan hanya menang secara intelektual, tapi juga menang secara spiritual. Bukan hanya menang secara intelektual, tapi juga menang secara spiritual. Nah, kenapa? Karena zaman sekarang ini kalau orang hanya cerdas intelektual, bahaya akalnya bisa mengalahkan imannya. Akalnya bisa mengalahkan imannya. Udah banyak buktinya. Ada statement urusan macam-macam, urusan yang model aneh-aneh, pemikiran macam-macam tuh sekarang ada alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, rata-rata setiap muncul pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, muncul jawaban dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kenapa? Karena saya yakin tarbiyahnya Sidogiri bukan hanya mencerdaskan secara intelektual, tapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual insyaallah. Mudah-mudahan semakin sukses insyaallah. Amin, Allahumma amin. Nah, Imam Bukhari itu intelektualnya enggak diragukan lagi Imam Bukhari. Anda tahu Imam Bukhari itu di usianya masih muda. Itu gosip yang beredar, Imam Bukhari sudah hafal 70.000 hadis. Baru gosip. Jadi nanti dengarkan aja faktanya ya. Izin minum ya. Imam Bukhari itu ketika muda,
Itu gosipnya beliau hafal 70.000 hadis. Baru gosip. Sampai-sampai ada ulama penasaran. Masa ada anak kemarin sore hafal 70.000 hadis? Keliling dia. Sampai akhirnya ketemu sama Imam Bukhari. Kamu yang katanya anak kecil hafal 70.000 hadis. Ayo Imam Bukhari, ya sebetulnya 100.000 hadis. Jadi gosipnya 70.000, faktanya 100.000 hadis. 100.000 hadis, hafal semuanya? Ya alhamdulillah hafal. Hadisnya, matannya hafal, sanadnya juga hafal. Dan setiap sanad saya hafal tanggal lahirnya, tempat lahirnya, tempat tinggal semasa hidupnya, tanggal wafatnya, dan tempat wafatnya di mana. Itu bukti dari kecerdasan intelektual Imam Bukhari. Begitu, itu luar biasa. Spiritualnya luar biasa juga, nggak kalah. Dulu pernah ada salah seorang ulama yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu menyaksikan kanjeng Nabi SAW itu berjalan, gitu, dan setiap tapak kaki kanjeng Nabi di situ kaki Imam Bukhari menginjakkan kakinya di situ, pas di bekas tempat yang diinjak oleh Rasulullah SAW. Isyarah bahwa Imam Bukhari adalah pengikut dan penerus jejak Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, Imam Bukhari berkahnya luar biasa. Nah, ini kan saya bawakan satu hadis, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus sama Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Usianya ketika itu kurang lebih 24 tahun. Hadis ini penting untuk kita pahami untuk santri-santri utamanya yang akan pulang. Karena santri, Anda kalau pulang, Anda udah bukan diri Anda lagi. Anda bawa citra pondok pesantren Anda. Anda bawa citranya ilmu agama. Anda bawa citranya pewaris Nabi Muhammad SAW. Makanya Anda yang jadi santri, kalau pulang ke rumah, Anda sudah menjadi simbol-simbol dakwah. Perhatikan hadis ini, penting. Ibn Abbas mengatakan, lamma ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwal Yaman. Ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, qala lahu, maka Nabi berkata pada Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan mendatangi sekelompok orang yang ahlul kitab. Bagian ini penting. Kenapa? Orang itu kalau mau berdakwah harus kenal objek yang didakwahi dulu. Anda ini mau berdakwah sama siapa? Ya kalau Anda ceramahnya sama santri, jangan cerita furudul wudhu. Diketawain. Jangan cerita sebutkan rukun Islam. Ya udah hafal. Dakwah sama santri, ceritakan yang ilmiah. Ceritakan sesuai dengan materi yang layak diterima oleh para santri. Itu dakwah sama santri. Dakwah sama orang miskin, jangan disuruh sedekah. Dakwah sama orang miskin, fadilahnya orang berkorban hari Idul Adha. Dia udah miskin, masa mau korban harga diri? Dakwah sama orang kaya, jangan disuruh wiritan. Orang kaya nggak usah wiritan, nggak apa-apa. Yang penting sedekahnya lancar. Betul apa betul? Oh, makanya orang kaya-kaya sekarang hobi wiritan semuanya. Ada orang kaya suka wiritan, biasanya bakhil. Bakhil pelit apa? Cerai ya? Gak tahu lah, pokoknya itu. Tapi orang kaya di sana yang di planet Mars sana, di sini enggak ada yang begitu insya Allah. Orang kaya yang di sini soleh-soleh semuanya insya Allah. Amin Allahumma.
Jadi kalau orang tuh mau berdakwah harus tahu yang didakwain siapa. Nabi ngajarin Mu'adz, yang kamu datengin itu ahlul kitab. Jadi orang yang sudah ada pemahaman terhadap kitab suci Nabi yang terdahulu. Tahu sasarannya, tahu objeknya, ini penting. Mengenali objek dakwah sebelum kita itu berdakwah. Caranya gimana? Ada tahapannya. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Maka dakwah kamu pertama kali jadikan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kalau kita ini mau dakwah jadikan orang yang belum kenal Allah jadi kenal sama Gusti Allah, itu penting. Fa'idha arafu dzalik, kalau mereka arafu, kenal sama Allah, baru ada tahapan dakwah berikutnya. Jadi kita ini kalau mau dakwah, kadang-kadang banyak orang, maaf, Islam tapi tidak kenal sama Allah. Islam tapi tidak kenal sama Allah. Saya nanya sama santri Sidogiri, jawabannya saya yakin pasti jawabannya memuaskan. Allah di mana? Nah, Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Tapi kalau Anda tanya sama orang-orang pada umumnya, jawabannya apa? Allah di langit, Allah di hati, Allah di mana-mana. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kau mau mengajar orang tauhid, maka kalau dia bilang Allah di langit, tanyakan sama dia, langit itu ciptaan atau bukan? Ya ciptaan. Ciptaannya siapa? Ya ciptaannya Allah Subhanahu. Kalau memang langit itu ciptaan Allah dan Allah kamu katakan di langit, sebelum langit diciptakan Allah di mana? Pusing apa pusing? Makanya yang paling betul adalah Allah tidak terikat dengan tempat dan ini banyak orang nggak kenal begini. Nggak tahu sifat kudratnya Allah apa, iradanya Allah apa, nggak tahu. Anda harus bisa menjadikan tauhid dipahami oleh orang awam dengan bahasa yang paling sederhana. Itu bagiannya santri. Mau tahu enggak bedanya santri sama intelektual? Kalau santri itu pasti intelektual, tapi banyak orang sekarang ini intelektual. Mau tahu bedanya santri sama intelektual? Mau tahu? Kalau intelektual menjelaskan sesuatu yang sederhana dengan bahasa yang rumit, kalau santri menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Belum ngantuk ya? Saya mau cerita boleh? Ada satu kisah ini penuh hikmah. Kisah ini penuh hikmah. Ada satu orang raja. Raja ini mimpi. Semua giginya itu patah kecuali satu. Semua giginya itu patah kecuali satu. Tanya sama ahli ta'wil mimpi. Ini ahli ta'wil mimpinya mungkin termasuk kelompok intelek bukan intelektual, intelek tadi itu. Jawab sama ahli ta'wil mimpi, raja. Ta'wil mimpinya adalah semua keluarga raja akan mati, raja yang terakhir mati. Marah rajanya. Kamu bilang keluarga saya mati, kurang ajar kamu, masuk penjara. Masukkan penjara akhirnya. Datang lagi satu orang. Ta'wil mimpinya apa? Sama raja. Semua keluarga raja mati, cuma raja yang panjang umur. Begitu. Oh, kurang ajar juga kamu, doakan keluarga saya mati. Kamu masuk penjara. Akhirnya datang lagi satu santri. Pernah dari Sidogiri kayaknya. Datang sarungnya, sarung kebangsaan Sidogiri warna hijau. Betul apa betul? Belum ganti warna kan? Belum. Sarungnya, sarung kebangsaan Sidogiri warna hijau, kupluknya rada miring sithik.
Lerotok miring sidik ditanyain sama raja. Tahu takwil mimpi? Tahu. Saya mimpi semua gigi saya patah. Cuma satu gigi aja enggak patah. Jawabannya santri Sidogiri yang ditanya sama raja. Betul raja, itu pertanda baik. Kenapa? Di antara semua keluarga raja, raja yang paling panjang umurnya. Ini jawaban bagus ini. Masya Allah. Langsung santri Sidogiri dapat tanah 10 hektar. Karena yang ngajarin Habib Muhammad dapat 9,5 hektarnya. Bercanda ini. Maaf, jawaban 3 orang ini sebetulnya sama apa enggak? Sama. Tapi yang ketiga cara menyampaikannya itu Nah itu loh tugasnya orang yang mau dakwah. Jadikan sesuatu yang terdengar itu nanti terdengarnya menjadi indah. Dakwah itu mengenalkan keindahan ajaran Islam kepada orang yang belum kenal terhadap ajaran Islam. Paham? Alhamdulillah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nabi gak mau ngomong umatnya masuk neraka, enggak. Umatku itu masuk surga loh. Kecuali yang enggak mau. Waman ya apa Rasulullah, siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Yang taat sama aku, dia masuk surga. Yang enggak mau taat, berarti dia enggak mau masuk surga. Itu indah apa enggak? Itu namanya bahasa orang dakwah itu seperti itu. Bahasa yang harus dengan kata Nabi Mu'adz, kalau pertama dia sudah mau masuk Islam, mengisahkan Allah, kenal Allah, baru yang kedua, fa akhbirhum annallaha faradha alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Setelah itu kamu sampaikan bahwasanya ada kewajiban sehari semalam sholat 5 waktu. Nah, mendasar dulu. Kadang-kadang sekarang enggak, kepengen kelihatan alim yang dihadapin orang awam, isi ceramahnya urusan langit. Kita akan belajar bagaimana ruh masuk ke dalam jasad. Itu yang hadir ngantuk itu. Cara wudhu enggak tahu, caranya wudhu enggak ngerti, cara sholat enggak paham, diajarin roh dan jasad bingung. Enggak ngerti, kenapa? Bukan bidangnya. Nah setelah itu, kalau fa'idha sholu sudah salat, fa'akhbirhum, kasih tahu lagi, annallaha iftaradhu alaihim zakatan fi amwalihim. Ada kewajiban zakat di harta mereka. Tukhadhu min ghanihim faturaddu ala fakirihim. Diambil duitnya, bukan diambil sama Nabi, enggak. Yang kaya diambil duitnya, dikasihkan ke yang miskin di antara mereka sendiri. Fa idza aqarru bidzalik fakhudh minhum wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Kalau mereka sudah mengakui mau bayar zakat, maka ambil, tapi jangan diambil harta yang bagus-bagus, ternaknya yang misalkan banyak melahirkan, jangan dipilih yang itu, kesian mereka. Pilih harta yang memang cukup untuk menjadi syarat terpenuhinya zakat, tidak harus harta mereka yang paling bagus. Hadis ini mengajarkan kepada kita, dakwah itu bertahap. Yang belum ngerti sholat, ya diajarin caranya sholat. Belum ngerti puasa, diajarin caranya puasa Ramadan. Itu kadang-kadang bulan Ramadan ditanya, Habib, bagaimana hukumnya berkumur ketika puasa di bulan Ramadan? Jawab, batal puasanya. Kok batal? Iya, kalau kumurnya pakai kopi. Kumurnya pakai air dan kumurnya enggak mubalaghah sesuai dengan aturan-aturan wudu 3 kali. Sunnahnya ya tidak membatalkan puasa sekalipun tertelan. Bukan ditelan loh ya. Sekalipun tertelan enggak batal kalau memang dalam koridor Ini masyarakat banyak yang nggak ngerti. Nah nanti tugasnya nih santri-santri Sidogiri, jadilah Anda pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang nggak ngerti caranya sholat, Anda ajarin sholat. Nggak ngerti caranya puasa, Anda ajarin
puasa. Ketika Anda pulang ke rumah, Anda membawa citra baik pondok pesantren Anda. Maka jadilah Anda semuanya santri yang insya Allah bisa mengharumkan nama pondok pesantrennya. Tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan ilmu Anda, tunjukkan bahwasanya Anda santri beda dengan mereka yang bukan santri. Insya Allah semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya berkah insya Allah. Tadi karena saya disuruh nutup dengan doa, sebetulnya Romo Kiai Fuad Nur Hasan lebih pantas untuk baca doa. Tapi karena saya sudah di sini dan sudah di panggung ini, saya doa niat mewakili beliau. Lihat mewakili beliau, sebetulnya beliau yang lebih pantas atau para masyayikh lain yang lebih pantas. Tapi saya izin mewakili beliau, saya menyampaikan doa, mudah-mudahan insya Allah apabila diijabah doa-doa ini, maka itu karena kebaikan niat orang-orang soleh di antara kita semuanya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina maftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina wa ala jami' talabah ma'had Sidagiri Futuhal Arifin bifaqihna wa iyyahum fid din wa alimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya kena berdoa iya kena sudah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan penyampaian itu datangnya dari saya mohon maaf kepada para alim, para tuan guru apabila ada sikap saya yang kurang sopan. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Habib Muhammad bin Husin untuk tidak meninggalkan pentas sejenak karena ada pemberian cendera hati, dan diharap kepada para santri untuk tidak beranjak terlebih dahulu sebelum masyayikh, kiai dan Habib serta tamu undangan meninggalkan tempat. Dan mohon berkenan kepada Ketua Panitia Milad didampingi Wakil Ketua Milad untuk memberikan cendera hati. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.